Ini pertanyaan bagus. Pertanyaannya adalah, dokter, apakah ada ciri-ciri stres karena terkadang saya menangis sementara saya tidak merasa sedih? Saya mau bilang, kalau menangis itu bukan berarti kita itu cengeng. Ya, em, menangis itu bagian daripada em, salah satu emosi yang boleh kita keluarkan. Boleh, ya, dalam situasi-situasi tertentu. Dulu saya tuh pernah beberapa waktu itu saya diundang jadi pembicara ya. Jadi waktu itu saya kuliah S2 manajemen rumah sakit. Jadi waktu itu di kuliah manajemen rumah sakit kami itu eh, setelah lulus dokter kuliah di manajemen rumah sakit kami satu kelas itu kayak semacam pergi ke luar kota. Jadi istilahnya hospital tour. Nah, salah satu tempat yang kami kunjungin untuk belajar ya waktu itu adalah salah satu rumah sakit, anggaplah rumah sakit di Jakarta, rumah sakit X. Jadi kita ditemukan dengan manajemennya dan segala macam ya. Nah kemudian di dalam hati saya waktu itu ya, karena saya ini orang kampung ya, jadi uang deso lah kasarannya gitu ya, yang ngerasa, aduh keren banget ya rumah sakit ini, kayak begini begitu ya. Ah, udahlah waktu itu demikian yang saya rasakan. Terus saya pikir ya suatu saat ya mudah-mudahan kalau saya itu lulus lulus S2-nya, mudah-mudahan saya itu bisa kerja di tempat rumah sakit yang sebegini bagus dan segala macam lah. Sudah. Nah, beberapa tahun kemudian saya itu cukup berprestasi dari sisi pekerjaan. Long story short, saya itu diundang karena tulisan saya yang dianggap menarik ya oleh pejabat negara lah. Jadi saya dihadirkan di Jakarta, di ibu kota negara, yang mana peserta yang diundang itu direktur-direktur rumah sakit. Dan salah satu direktur rumah sakit yang datang adalah direktur rumah sakit dari rumah sakit yang saya impi-impikan tuh kayak rumah sakit yang keren. Nah, terus kemudian nggak sengaja saya itu nyanyi, saya jadi pembicara, pokoknya saya jadi pembicara ya. Saya tahu waktu itu karena kan saya lihat daftarnya, oh siapa nih yang datang? Wah, direktur rumah sakit keren. Jadi tiba-tiba saya ngomong itu keluar air mata yang nggak bisa saya tahan. Jadi nggak bisa saya tahan ya. Tapi nggak yang nangis gitu, nggak keluar air mata ya. Nah sampai keluar air mata itu sampai ngomong saya itu jadi kayak nggak bisa lancar ya. Jadi kayak jadi orang-orang itu kadang nanya kenapa kok nangis gitu. Tapi mungkin orang nggak ngerti bahwa saya itu lagi terharu ya, terharu sama diriku sendiri ya. Tiba-tiba teringat kesulitan-kesulitanku dan semuanya ya. Kemudian ya itu, jadi gara-gara itu saya nangis. Nah, ada salah satu pejabat yang kebetulan teman saya ya, dia cukup lumayan lah punya jabatan. Dia bilang, nggak usah nangis, ngapain nangis ngambil tuh, oh, malu-maluin aja gini. Ya udah, aku diam aja karena dia nggak tahu. Karena di luar sana, ya, saya pernah ketemu pembicara-pembicara hebat itu yang sampai ngomong bagus itu sampai dia tuh keluar air mata dan kita semua pun jadi ikut sedih gitu. Nah, kalau saya pikir ya, sekali lagi saya mau tunjukkan, nangis itu bukan berarti kita itu cengeng, kita orang lemah, tapi nangis itu karena kita punya hati yang lembut. Nah, kalau Anda mudah menangis karena kelembutan hati, ya saya pikir itu orang baik. Tapi kalau nangisnya itu lebih kepada meratapi nasib, kayak kita itu kayak merasa nggak beruntung dan segala macam, ya berarti bisa jadi ini karena Anda udah arah-arahnya kayak depresi. Ya. Sekali lagi, sekali waktu kita nangis misalnya akan kebesaran Tuhan, akan rasa syukur yang sudah kita berikan, nangis terlalu, it's okay, it's good for your heart. Bagus untuk kita, karena itu membumikan kita. Kadang kalau saya itu ya punya masalah, eh, begitu saya itu naik pesawat, karena naik pesawat itu kan naik ke atas ya. Kemudian di awan-awan ngelihat jendela, apalagi sampai ke awan terus ngeliat sesuatu di bawah itu jadi demikian kecil. Itu kadang saya juga nangis ya. Tapi nangis di sini saya berpikir bukan saya ini bukan orang cengeng.
Saya tahu, saya keluarkan ya air matanya saya keluarin aja. Tapi bukan yang gitu enggak ya. Saya nunjukin bahwa ya emang saya ini orang lemah, hatiku lembut. Jadi ya udah aku keluarin. Tapi itu air mata yang menyembuhkan. Nah, kalau misalkan Anda tiba-tiba itu diem-diem itu nggak ngerasa sedih, kok aku nangis, ya. Nah, coba pada saat itu terjadi, ya pada saat itu terjadi, ya ini aja nikmatin aja tangisnya. Mungkin pada saat itu ngerasa, oh iya ya, memang aku ini segala apapun yang aku punya itu sebenarnya nggak bisa nolong aku. Ya, setinggi apapun pendidikan aku ya, dan segala macam itu ya kadang kita itu memang harus nggak bisa menggantungkan pada diriku dan juga menggantungkan pada orang lain. Kadangkala tangisan itu membuat kita sadar bahwa sebenarnya memang kita itu makhluk yang lemah yang harus butuh tempat untuk bersandar. Nah, jadi kalau lagi sendirian, terus lagi nggak sedih kok tiba-tiba menangis, sekalian aja bersandar dulu ya pada tempat yang mungkin nggak kelihatan, tapi untuk menunjukkan bahwa ya itu dinikmatin prosesnya. Tapi kalau nangis yang pada saat itu ternyata Anda meratapi nasib, ya kemudian nangis-nangis yang istilahnya kayak Anda itu nggak terima dengan hidup Anda, ya segeralah cari pertolongan. Bisa dengan cerita teman, bisa keluar ke sana kemari, bisa ini itu dan segala macam. Ya, itu aja. Saya nggak bisa bilang kalau misalnya, apakah kalau saya nangis nih berarti saya punya masalah kesehatan mental ya. i- perlu perlu banyak diskusi lebih lanjut. Karena nggak semudah itu kita ngasih ngecap, oh kamu punya masalah atau enggak. Ya kembali lagi again, hidup itu memang naik turun. Dan ada waktunya kita senang, ada waktunya kita sedih. Yang penting adalah ya bukan bagaimana kita eh, kapan finishnya, tapi caranya kita melakukannya, menjalaninya, ya, lewat jalan apapun. Yang penting kita bisa menjalaninya sampai nanti tiba waktunya. Itu aja. Walaupun itu harus tiba-tiba, diam-diam kita keluar air mata. That's okay, ya. Terutama untuk laki-laki, karena kebanyakan laki-laki katanya nggak boleh nangis. Padahal it's good for your heart. Nangis saja kalau lagi sedih, ya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya baik banyak dari Bapak Desi Yuda. Selamat malam, Pak Dokter. Mohon izin bertanya. Sehubungan latar belakang saya bukan dari bidang medis, ya iyalah. Kan kita ini juga, saya juga bukan dokter jiwa. Tapi kita itu curhat-curhat gini, kalaupun memang bermanfaat, alhamdulillah. Kalau enggak, ya buat hiburan aja. Apakah kondisi yang disebut anxiety atau kecemasan termasuk bagian dari mental health? Iya, tadi saya sudah sampaikan ya di depan. Nomor terbanyak adalah kecemasan, itu 31%. Berikutnya adalah depresi, ya. Apakah hal-hal yang kira-kira bisa memicu terjadinya anxiety atau kecemasan tersebut? Kita nggak pernah tahu, ya. Jadi tergantung masing-masing orang. Jadi gini ya, bukan perkara apanya, tapi responnya yang berlebihan. Yang itu kayak kita tubuh itu kita itu tidak bisa menghentikan kecemasannya. Contoh gini ya. Misalnya kita mau berangkat kerja, tak tahu jam 7 pagi harus sampai di sana. Kalau kita tidak sampai di sana, mungkin terlambat 10 menit, maka kita akan dapat potongan apa namanya gaji kita misalkan ya dan sebagainya. Sementara sekarang ini anak Anda lagi rewel, ya lagi rewel, terus belum 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 bisa segera berangkat kerja tepat waktu dan segala macam repot. Nah, ini adalah kecemasan. Kecemasan situasi saat ini karena Anda lagi kalau nggak segera, Anda bisa terlambat, ya kan? Nah, berbeda dengan orang yang mengalami kecemasan yang bermasalah, masalah kesehatan mental. Anda berangkatnya besok, besok jam 7 pagi itu harus berangkat tepat waktu. Tapi sekarang nggak bisa tidur karena Anda takut nggak bisa tepat waktu. Yang parah, yang sampai gelebak-gelebek bingung ini itu sampai pusing. Yang ini bisa bikin Anda nggak bisa eh, tidur, ya nggak bisa tidur karena kepikiran besok takut terlambat. Yang ini berlebihan.
Udah dipasang alarm pun tetap ini pokoknya heboh riuh. Nah, ada yang kecemasan ini bisa intinya kalau kecemasan tuh khawatir akan sesuatu yang masih nanti-nanti gitu loh. Ya, berbeda dengan yang memang yang suatu kecemasan yang wajar. Contoh nih, aduh Anda takut terlambat pesawatnya mau segera take off atau boarding. Anda sementara masih macet di jalan. Nah, cemas ini ada kecemasan yang wajar. Ya, lagi jalan cemas, waduh wajar. Tapi kalau misalnya baru besok atau baru minggu depan udah cemasnya sekarang atau apapun itu ya sekali lagi ini yang membuat seseorang itu bisa dikatakan masalah mengalami kesehatan mental. Nah, kecemasan ini sendiri ya ada macam kategori-kategorinya ya. Tapi again bukan masalah itunya. Sebenarnya tubuh kita itu tadi ada yang switch on, switch off-nya. Tergantung. Nah, kalau misalnya yang gini contoh. Anakku belum pulang-pulang sekarang ini. Aduh, cemas dong. Nah, cemas ya. Tapi ada yang berpikir, oke, aku tunggu misalkan sampai jam 10 malam. Nah, toh kalau misalkan demikian, nanti kalau jam 10 malam belum juga pulang, aku nanti bisa minta tolong ini untuk bantu Atar mencari. Misalkan gitu ya. Jadi sekarang jam setengah 9, aku tenang dulu. Walaupun aku agak was-was, pokoknya aku sudah punya strategi. Nah ini kan caranya untuk kita menunda. Ya, tapi ada yang nggak bisa, yang bener-bener keluar masuk rumah karena anaknya nggak pulang-pulang, ya. Nah, akhirnya terus sampai nanti jam 10 dihubungi nggak dihubungi nggak datang-datang. Nah, kalau itu terus terjadi dan terus dibiarkan, lama-lama ya bisa terganggu lah masalah mentalnya. Ya. Nah, ini apalagi muncul ketidakpercayaan itu, apalagi anaknya susah diatur, jadinya trustnya itu hilang. Jadi untuk bisa percaya sama seorang itu jadi sulit. Nah, demikian itu bisa akhirnya bisa menyebabkan ya meskipun anaknya bilang misalkan nanti ya, nanti pulang jadinya dari awal itu udah cemas. Nah, contoh-contoh kayak gini. Beberapa ya karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ternyata diulang kembali, mengalami kembali, ini bisa saja terjadi. Nah, gen kecemasan itu bisa dibantu dengan obat ya. Kalau sudah terganggu banget, ya bisa pergi ke dokter psikiater untuk dibantu dengan obat. Sekali lagi, coba sih di ini diidentifikasi dulu ya. Nah, ada beberapa teknik-teknik juga yang bisa membantu untuk mengurangi kecemasan pada saat kecemasan itu datang. Ya, ya mungkin nanti suatu waktu caranya adalah dengan mungkin cerita atau curhat. Contoh gini. Ada seseorang gini, dok kemarin saya tiba-tiba cemas, kayaknya saya pikir saya tuh mau mati rasanya sampai saya tuh ngecekin nadi saya ini udah mati atau belum. Nah ini kan udah yang nemen. Orang mati kok ngecek nadinya sendiri ya. Saya tuh sampai ngecek nadi saya ini sudah mati atau belum dok ya. Oh, sampai gini, nah kayak gitu itu contoh yang sudah berlebihan. Yang ketiga, apakah anxiety bisa? Bisa disembuhkan, tapi tergantung tingkat kecemasannya, tergantung juga ya apa-apa yang men-triggernya ya karena masing-masing orang bisa berbeda, tergantung juga ya tadi itu ya kalau sudah kronis mungkin lebih susah dan sekali lagi ya tergantung juga istilahnya bagaimana support keluarga. Nah, ini juga penting ya support keluarga untuk bisa atau support sistem supportnya untuk bisa mendukung. Menurunkan kecemasannya. Nah, hal-hal apakah yang bisa dijadikan menjadi solusi penyembuhnya selain minum obat dokter? Saya pikir ya sekali lagi ya kalau semakin sudah berlangsung lebih lama, lama dan berlama-lama, ya saya pikir lebih sulit dibandingkan yang kita masih teridentifikasi kecemasan yang sifatnya dalam tanda kutip baru terjadi beberapa saat atau beberapa waktu. Kalau sudah tahunan, nah maka perlu perlu waktu yang cukup panjang. Nah, again, sekali lagi ini masalah kesehatan mental ya. Jadi sembuh atau tidaknya, tolak ukurnya adalah dari sisi dia dan support sistemnya. Beda kalau misalkan penyakit kayak contoh ya diabetes, tolak ukurnya terkontrol dari kadar gulanya. Tensi misalnya hipertensi dari tolak ukurnya terkontrol, hipertensinya dari tensi tekanan darahnya.
Tapi kalau masalah kesehatan mental, ya bukan gila ya kesehatan mental ini masa kecemasan itu dari sisi ya dari dirinya dia dan juga support systemnya yang bisa untuk tolak ukurnya apakah ini ada perbaikan atau tidak. Gitu ya. Sekali lagi, satu lagi, jika suatu kondisi ketika seseorang akan menghadapi ujian tulis maju ke atas panggung. Tangan seorang tersebut berkeringat. Apakah itu berkaitan dengan stres, kesehatan mental, gangguan bagaimana aja? Loh, itu benar karena itu namanya bukan anxiety, itu namanya demam panggung ya. Jadi kecemasan yang wajar ya kayak tadi kecemasan saat ini, situasinya current situation ya. Kecemasan yang tidak normal adalah kecemasan sesuatu yang masih nanti-nanti gitu, sesuatu yang belum tentu terjadi dan in the future gitu. Contoh gini deh, misalnya kondisi Indonesia ini menurut orang tersebut lagi nggak baik-baik aja misalkan. Apalagi dengar berita katanya Indonesia bakal bubar tahun 2030. Nah dengar berita itu sekarang itu udah cemas, dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur, terus waduh bingung, nggak bisa konsentrasi dan segala macam. Nah ini contohnya ya kecemasan yang kayaknya mengalami masalah kesehatan mental. Tapi kalau Anda cemas mau naik ke atas panggung, mau ngomong atau mau pidato, ya itu suatu hal yang wajar. Itu namanya demam panggung. Dan itu memang perlu dan diperlukan ya untuk pembicara-pembicara hebat. Eh, itu memang harus punya kecemasan itu supaya dia itu nggak sembrono, ya, mempersiapkan diri. Nah, jadi jangan dipikir pembicara-pembicara hebat yang sudah sering naik panggung itu nggak punya kecemasan. Itu it doesn't make sense. Justru kalau dia nggak punya kecemasan, biasanya, biasanya kurang keren tampilnya. Hanya kita tidak bisa mengenali kecemasannya dia karena mereka punya teknik untuk menurunkannya, menguranginya. Ada beberapa orang yang kecemasannya itu datang pada saat dia dipilih. Contohnya Pak Desi itu gini. Pak Desi besok minggu depan ya, Pak Desi harus kasih sambutan di 17 Agustus. Waduh, nggak bisa nolak padahal ngasih sambutannya baru minggu depan. Itu cemasnya udah mulai sekarang. Aduh, bingung cemas udah kesana kemari nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Nah, ini contohnya bisa jadi ini udah mengalami gangguan kecemasan yang dan tanda kutip tahapnya masalah kesehatan mental. Walaupun nggak harus minum obat ya, tapi udah tahu ini kecemasan. Ya, karena mungkin punya pengalaman sebelum-belumnya dipermalukan atau pengalaman negatif saat ngomong di depan orang banyak atau di depan panggung atau lupa ini itu atau ada yang ngatain ini itu. Nah, itu membekas sampai sekarang. Misalkan, ya bisa saja. Atau misalnya cemasnya pada saat Anda lagi mempersiapkan. Nah, beda ya, tadi baru ditunjuk aja udah cemas. Mempersiapkan materinya. Nah, contoh gini, ya dipilih, oke lah nggak apa-apa. Nanti deh baru 2 hari lagi sebelum tampil di atas panggung tak siapin materinya. Nah, waktu nyiapin materi ini gue cemas, udah keliling lari sana lari sini, bingung. Cari inspirasi gitu, aduh pokoknya bingung gara-gara mempersiapkannya ya cemas. Tapi ada yang mempersiapkannya nggak cemas. Begitu mau maju cemas. Nah, cemas mau maju cemas ya. Nah, ini ada beberapa yang memang tekniknya misalnya tarik nafas panjang-panjang, keluarkan pelan-pelan. Ada yang lompat-lompat dulu, bergerak ke sana kemari dulu. Ada juga minum atau juga berdoa ada segala macam menurunkan kecemasan. Dan ada yang terakhir, pada saat menyampaikan sambutannya tiba-tiba cemas, hilang semuanya. Ada. Nah, again sekali lagi kalau masih dalam batas yang wajar ya bukan ya. Tapi kalau batas yang mengganggu aktivitas kita sampai kita itu nggak bisa produktif ya. Jadi activity daily living kita terganggu, maka udah disebut masalah kesehatan mental. Contohnya kayak gini supaya Bapak Ibu paham ya. Jadi supaya paham ya. Mana tadi materiku? Oh, tiba-tiba. Ya, oke, nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Baik, terima kasih Pak Desi. Ibu Eli, dokter, apakah orang yang selalu emosi itu mengalami gangguan mental health dan bagaimana kita menghadapi atasan yang selalu emosi jika terkesan auranya selalu negatif? Oh, apakah orang yang selalu emosi dalam arti kata marah ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, apakah dia disebut orang kesehatan mental? Ya sebenarnya.
dalam tanda kutip tidak ada definisi tegas ya menjelaskan bahwa yang marah itu termasuk punya masalah mental. Misalnya contoh nih, anak itu cengeng banget sih gitu. Apakah cengeng itu termasuk orang kesehatan mental? Termasuk juga orang itu kayak nggak punya masalah, dia yang lain tuh kita tuh punya masalah ya. Dengan porsi yang sama kita itu udah kayak bingung. Tapi ini kok enjoy aja. Apakah itu yang berbeda itu dianggap punya kesehatan mental? Masa kesehatan mental? Demikian juga gitu ya, ada orang yang gampang marah-marah itu apakah dia disebut masalah kesehatan mental? Karena kalau misalnya Anda mengecap itu sebagai jangan-jangan kamu punya masalah kesehatan mental loh, bisa tambah marah orangnya ya. Kalau dari definisi yang ditegaskan ya, sebenarnya ada namanya yang marah itu kan bagian daripada emosi. Emosi ya. Jadi kita punya berbagai macam emosi. Ada emosi marah, emosi yang positif, ada juga emosi yang negatif. Nah, orang yang gampang marah, sebenarnya amarah itu harusnya sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita terhadap marah itu. Maksudnya sikap kita mengeluarkan apa terhadap marah itu. Contoh gini, misalnya saya orang tua, ya, orang tua. Saya orang tua, terus ada anak muda manggil saya, begini manggilnya. Rusdi, Rusdi, gitu ya. Waduh, saya tahu itu anak muda kok manggil saya Rusdi. Saya bisa marah dong, karena saya merasa ini anak tidak sopan. Tetapi respon saya, sikap saya, ya perilaku saya setelahnya itu bisa kita kontrol. Apakah anak itu mau aku omelin, atau aku pukulin, atau aku anggap oh jangan-jangan nih anak memang nggak ngerti kalau aku ini sudah lebih tua daripada dia. Sehingga kemarahanku aku regulasi sendiri. Itu contohnya. Marahnya nggak bisa kita kontrol kan tiba-tiba muncul. Tapi cara kita berespon, berperilaku setelahnya itu yang bisa kita kontrol. Nah, contoh gini lagi. Kalau di luar negeri, orang udah tua, Anda panggil namanya Rusdi, Rusdi. Mereka nggak akan pernah bisa marah. Nggak, karena memang itu sebetulnya begitu. Malah banyak yang, jangan panggil aku Sir. Panggil aja Rusdi gitu. Jangan aku panggil Pak. Jangan kamu panggil aku Pak. Panggil aku Rusdi. Demikian juga ada seorang ibu-ibu yang marah-marah di Indomaret hanya gara-gara si petugasnya manggil dia, terima kasih Oma. Marah-marah, emangnya aku sudah Oma, Oma. Kamu nggak lihat aku ini. Nah, buat dia panggilan itu hanya panggilan Oma bisa membuat dia marah. Kenapa kok bisa tidak? Marah itu tiba-tiba muncul. Ya, ya karena memang dia punya mungkin ya hal-hal yang sebenarnya eh, istilahnya backgroundnya itu nggak sama dengan kita semua. Udah deh gini, ada mbak-mbak yang belum menikah, dipanggil ibu aja bisa marah dia. Bener nggak sih? Coba para perempuan, bener nggak? Kalau misalnya mbak-mbak gitu di belum menikah gitu ya, tiba-tiba dipanggil ibu, ada yang marah. Marah itu di dalamnya ya. Kalau perilakunya kan tergantung. Ya kayaknya nggak nyaman gitu, pasti bikin nggak nyaman. Bener nggak? Tulis di kolom chat kalau bener. Nah, again ini. Nah, kalau misalnya ada orang yang mudah marah, muncul marah ya, pasti ada hal-hal background atau latar belakang yang sebenarnya eh, dia itu yang belum selesai. Contoh gini ya, gini kalau saya pikir ya, misalnya di dalam rumahnya dia nggak ada banyak problem atau dia punya hal-hal yang dipikirin, terutama kalau hormon stres itu terus ada muncul jadi dalam status on terus. Jadi 100 on terus karena nggak di off kan atau di off kan tuh cuma sedikit sehingga hormon kortisolnya itu bergemuruh. Begitu ada yang nyoba bikin masalah walaupun tuh kecil, waduh langsung muntah. Nah, ini contoh ya. Karena tadi bagaimana mungkin kalau kita untuk orang normal itu ngelihat ular yang beracun yang besar baru bikin kita itu bisa bersikap sebegitunya, bisa kabur atau kita lawan. Tapi kalau ulat-ulat bulu yang kecil-kecil mungkin normal. Ya ada yang takut, tapi normalnya kita it's easy lah gitu. Nah, tapi kalau seseorang itu bisa marah hanya gara-gara ulat yang kecil, ya berarti dari sisi dalamnya bisa jadi dia punya pengalaman yang teramat buruk dengan situasi tersebut dan belum selesai atau memang di dalam tubuhnya ini hormon stresnya sudah tinggi.
ya. Jadi belum off, ya. Jadi masih on dan belum off, masih terlalu tinggi. Sehingga ada yang hal sedikit dia jadi muntah. Nah, apakah hal tersebut itu berarti misalkan dia itu punya masalah kesehatan mental? Well, sebaiknya pengakuan tuh harusnya dari diri dia sendiri dulu. Ingat, sebelum kesehatan mental, kita bicara tentang stres dulu. Ya, jadi sebenarnya stres ini yang berkepanjangan inilah yang menyebabkan kesehatan mental bisa terganggu. Nah, kalau misalkan si orang tersebut itu merasa ya, stresnya ini yang membuat dia itu nggak bisa enjoy hidupnya. Contoh mulai kesulitan tidur, sulit konsentrasi, sulit makan, sulit bersosialisasi, gampang iritasi, gampang ngamuk. Maka kalau ini berkepanjangan, lama-lama bisa menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu. Begitu. Jadi, sekali lagi ya. Jadi, nah, ini pertanyaan lagi. Apakah yang selalu emosi itu sekali lagi ya, emosi yang marah ya sekali lagi. Bagaimana kita menghadapi atasan yang selalu emosi? Yang jelas yang pertama, don't let the anger become my anger. Jangan biarkan kemarahannya dia itu jadi kemarahannya saya. Karena marah itu mudah sekali menular. Nah, siapa yang tahu batasan apakah ini kemarahan yang wajar atau tidak? Ya kita sendiri. Contoh misalkan ya, kalau Anda tahu sesuatu itu dia memang layak marah, ya kita harus berempati atas kemarahannya. Tapi kalau Anda tahu sesuatu yang sebenarnya ini nggak layak seseorang itu bisa marah sebesar itu, maka kita tinggal berempati sama diri kita ya. Berempatinya sama kita itu gini, ya sudah kasihan deh lo gitu ya. Bawahannya atasan yang marah-marah. Jadi kayak kita berempati sama diri kita. Artinya berempati itu juga jangan diambil hati. Karena seharusnya ini masalah yang kecil. Tapi kalau masalah itu memang layak dia marah, maka kita berempati pada yang marah. Tapi kalau itu masalah kecil yang membuat dia demikian marah, kita berempatinya sama diri kita sendiri dulu. Berempatinya bagaimana? Berempatinya oke lah. Jadi seharusnya saya ini nggak layak dimarahin. Tapi karena dapat marah hebat itu mungkin kadang kita telinga kudu panas, kadang kita ketularan mau marah. Nah, dengan berempati sama kita, itu dengan cara bilang misalnya, ya ini masalahnya bukan di saya. Jadi ya inilah apa ya sesuatu yang harus kita terima karena kita bawahannya. Jadi kita berempati. Jadi berempatinya itu istilahnya itu oke lah masih dimarahin nggak perlu dipukul-pukul gitu ya. Jadi masih saya terima kondisi ini. Nah, kalau situasi itu benar-benar toksik buat Anda, let's say Anda nggak bisa berempati pada diri Anda sendiri dan betul-betul toksik, ya harus berpikir sesuatu hal yang lain, ya, strategi yang lain. Let's say contoh, you chow out ya. Jadi misalnya mungkin, dok saya nggak kuat, saya mau coba pekerjaan yang, ya silakan. Tapi dok, saya akan memilih bertahan karena saya nggak punya pekerjaan lain, ya silakan. Tapi itu tadi kalau Anda memilih bertahan, maka Anda harus pintar-pintar berempati pada dirinya. Karena sekali lagi dengan berempati itu kayak kita nerima bahwa ya sudah saya anggap ini bukan salah saya. Memang orangnya yang seperti itu dan aku nggak bisa ngerubah dia cara pandang aku kepada dia yang aku ubah. Itulah cara kita berempati sama diri kita sendiri ya. Dari penelitian lebih baik orang ekstrovert atau introvert dokter untuk mengatasi stres terkait mental healthy. Begini, kalau misalnya yang betul sebenarnya kalau stres itu harus dirilis. Dirilis itu nggak harus dengan cerita, karena ekstrovert itu kan berarti kita cerita orangnya terbuka, gampang ke sana kemari. Karena untuk merilis stres itu nggak harus semuanya harus dengan cerita, tapi memang salah satunya bisa, terutama kepada orang yang kita percaya atau enggak sekedar kita buang saja cerita itu ya kepada orang tersebut. Karena banyak, contohnya gini, misalkan ada yang saya stres dok, tapi setiap saya bawa mancing, hilang stresnya. Atau jadi lebih rileks. Saya kok stres dok, setiap saya pulang ke rumah, saya berkurang stresnya. Saya stres dok, saya pakai berdoa, saya cukup. Itu kan bisa dilakukan oleh orang-orang yang introvert maupun ekstrovert. Kalau saya sendiri ya, memang secara general kita dibedakan ekstrovert sama introvert. Tapi saya lebih suka kalau saya tuh nggak mau melabeli diri saya sendiri. Saya nggak suka.
Karena itu akhirnya kayak semacam membatasi diriku sendiri. Padahal manusia itu kapasitasnya itu bisa more than that. Ya. Jadi contoh gini ya, siapa yang nyangka kalau seorang saya itu bisa ngomong seperti ini? Karena dulu waktu ya kalau teman-teman saya tahu, baik itu teman SD, SMP, SMA, kuliah ya atau tetangga karena tahu saya aslinya kayak gimana, ya kaget-kaget bisa saya itu ngomong seperti ini. Ya terus terang ya, bahkan saya sendiri pun nggak nyangka. Itu nggak ada dalam dalam bayangan saya. Saya itu mau bisa ngomong di level yang seperti ini. Ya, nah artinya apa Kak? Karena apa? Karena saya tipe kali orang yang sangat-sangat easy going dan sangat-sangat ekstrovert dan sangat-sangat sanguin. Ya, jadi yang tipenya pecicilan yang yo yos pesta ya, pembuat pesta, party goers yang bikin party itu rame yang dicari-cari orang supaya rame dan segala macam. Ya orang kaget saya bisa ngomong yang membuat yang mendengarkan tuh berpikir atau ngomong sesuatu yang deep talk, yang dalam. Kalau saya melabeli diri saya ini hanya sebagai seorang yang ekstrovert, maka ya saya ini, omongan saya ini nggak ada isinya. Gitu ya, dalam tanda kutip ya. Atau nggak akan menyentuh hatinya orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip introvert. Nah, artinya saya berproses. Dan memang saya belajar. Dan tiba-tiba saya arahnya bisa ya ke sana, bisa ke sini. Nah, jadi nggak ada yang istilahnya mana sih yang lebih baik jadi ekstrovert atau introvert. Yang lebih baik adalah jadi orang yang baik ya dan berproseslah ya terbuka sama namanya peluang mau belajar kemudian tidak mudah membatasi diri. Nah, jangan menganggap diri kita itu selalu nggak mampu. Nah, atau mungkin misalkan jangan menganggap diri kita ini udah expired, udah habis waktunya. Nggak, udah terlambat untuk belajar. No. Jadi bukalah diri. Banyak kesempatan, buka peluang, belajar, ketemu orang baru, ya. Melihat sesuatu yang baru, melihat dari sudut pandang yang lain. Eh, kemudian eh, apa yang kita input itu sesuatu yang kualitasnya tinggi. Nah, itu suatu hal yang menarik. Jadi hari gini kenapa sih kita itu banyak suka omong remeh-temeh? Karena orang-orang yang suka ngomong remeh-temeh yang dikonsumsi ya karena yang remeh-temeh ya. Jadinya di level itu. Contohnya ya main TikTok yang mohon maaf ya remeh-temeh atau nonton-nonton Instagram yang di like itu yang remeh-temeh atau juga YouTube juga demikian atau tontonnya remeh-temeh sehingga akhirnya merasa bahwa ya posisinya levelnya di situ. Padahal ternyata Tuhan tuh kasih kesempatan untuk kita itu memberi input untuk diri kita sendiri. Berproses. Ya seperti saya, saya adalah contoh seseorang yang mungkin gak ada yang nyangka saya bisa ngomong seperti ini, didengar, terutama di level depan direktur-direktur rumah sakit. Kalau tahu aslinya saya itu seperti apa. Nah, kenapa saya keluar air mata waktu saya nyampaikan di rumah sakit besar itu? Karena I cannot believe bahwa seorang seperti saya itu bisa diundang ke ibu kota dan didengarkan oleh direktur-direktur rumah sakit di Jakarta. Orang yang seperti saya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena saya ternyata melakukan sesuatu yang saya nggak suka sebelumnya, yaitu belajar, berproses, menangis keras dan segala macam dan segala macam. Akhirnya saya tahu bahwa oh ternyata diriku itu nggak pas di box yang ini. Aku juga bisa masuk ke box yang ini dan box yang ini lagi dan box yang itu lagi. Nah jadi sekali lagi eh, mungkin belajar untuk tidak membatasi diri dalam hal untuk kita belajar sesuatu hal yang baru, mengenal diri kita sendiri dan siap untuk berproses. Gitu ya dari saya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah cukup. Saya stop dulu.